Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan doa atau mengijazahkan doa yaitu Hizib Sulaiman. Hizib ini bentuk mufrad dari ahzab, jamaknya ahzab, beberapa hizib, yaitu sebuah kumpulan doa yang disusun oleh seorang ulama. Perlu diketahui bahwa Hizib Sulaiman bukanlah doa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi doa ini disusun oleh seorang ulama yang mana teks atau isi kandungan doa yang disusun tersebut disandarkan kepada Nabi Sulaiman, dikaitkan dengan mukjizat dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah satu-satunya nabi dan rasul yang diberikan kelebihan di bidang keduniawian, mulai dari jabatan, kewibawaan, harta benda, kemudian istri, kekuasaan, dan seluruh keilmuan yang berhubungan dengan alam semesta ini. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam sebetulnya kekayaan yang beliau miliki bukanlah berasal dari beliau sendiri, melainkan mewarisi dari ayahanda yaitu Nabi Dawud alaihissalam yang kemudian lebih besar ketimbang ayahnya dari sisi kekuasaannya. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam oleh Allah diberikan anugerah atau mukjizat bisa menaklukkan 3 jenis makhluk hidup, yaitu dari golongan manusia, kemudian golongan jin, dan golongan hayawan atau binatang. Dan semuanya dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Nah, anugerah yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ini berawal pada saat Nabi Sulaiman diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih antara ilmu, jabatan, harta, dan kekuasaan. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu dan Allah memberikan semuanya kepada Nabi Sulaiman. Walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekuasaan yang luar biasa, harta benda yang luar biasa, keilmuan yang luas, Nabi Sulaiman tetaplah rendah hati. Beliau tidak menyalahgunakan kekuasaan yang beliau miliki. Nabi Sulaiman memimpin secara adil, tanpa tebang pilih, baik dari kalangan manusia, jin maupun hayawan atau binatang. Nah, hal itu dilakukan karena Nabi Sulaiman sadar bahwa kelebihan yang beliau miliki hanyalah titipan dari Allah semata. Dan pada saat Nabi Sulaiman sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah ke alam baka, maka semuanya harus ditinggalkan. Dan ternyata betul, semua itu hanyalah titipan. Pada saat Nabi Sulaiman wafat, tak satu pun dari kaumnya yang mengetahui, karena status wafatnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya aman dari ancaman jin ifrit. Poin dari kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu tentang kekayaan, kewibawaan,
kekuasaan, dan ilmu yang luas. Nah, Hizib Sulaiman ini disusun sebagai bentuk tafaulan, yaitu supaya kita tertular dengan kehebatan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Meskipun seandainya Allah memberikan anugerah tersebut kepada kita, tentu jauh berbeda dengan Nabi Sulaiman. Tidaklah sama dengan beliau. Karena kehebatan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman hanyalah ibroh atau pelajaran bagi kita semua pada saat kita diberikan keluasan rezeki, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas, keilmuan yang tinggi, maka kita bertanggung jawab penuh atas semua yang diberikan oleh Allah, dan itu hanyalah titipan semata yang tidak pantas untuk disombongkan. Jadi hizib ini disusun untuk menarik energi, haibah atau wibawa, kekuasaan, harta benda, dan keilmuan. Nah, sekarang mengenai fadilah atau keutamaan mengamalkan hizib Sulaiman. Yang pertama, mempermudah masalah. Apapun masalah yang kita hadapi, baik masalah pribadi atau masalah yang berkaitan dengan sosial, kemasyarakatan, kemudian masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain, maka dengan mengamalkan hizib Sulaiman ini, insya Allah semuanya akan terurai. Benang kusut atau masalah-masalah yang sulit ditemukan solusinya, insya Allah dengan cepat akan segera terurai atau menemukan titik temu. Kemudian fadilah yang kedua, jika kita mengamalkan hizib Sulaiman ini, yaitu memperluas rezeki sebagaimana yang dialami oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak sedikit pun beliau mengalami kekurangan di bidang kerezekian. Oleh karena itu, dengan mengamalkan hizib Sulaiman ini, kita meminta kepada Allah supaya tertular dengan kemudahan rezeki yang diterima oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut. Nah, rezeki ini sifatnya luas, bisa berupa kesehatan, bisa berupa harta benda, bisa berupa keilmuan, bisa berupa kasih sayang. Semuanya adalah rezeki. Nah, dalam hal ini rezeki kita akan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang ketiga, jika kita mengamalkan hizib Sulaiman, yaitu menambah daya haibah. Haibah adalah bahasa Arab, arti Indonesianya adalah wibawa. Ketika kita mengamalkan hizib Sulaiman ini, kita akan tertular dengan kewibawaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga bisa menaklukkan orang lain, bisa menaklukkan binatang, bisa menaklukkan golongan jin. Kemudian fadilah yang keempat, jika kita mengamalkan hizib Sulaiman ini, kita akan dibuka ilmu kasyaf, yaitu ilmu-ilmu yang sebelumnya belum kita pelajari dan belum kita ketahui. Dengan mengamalkan hizib Sulaiman ini, insya Allah segala keilmuan yang belum kita kuasai, yang belum kita pelajari, insya Allah mudah kita fahami dan kita dapatkan. Mulai dari keilmuan yang berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan keduniawian, maupun keilmuan yang berkaitan dengan akhirat. Nah, kemudian cara mengamalkan hizib Sulaiman. Di sini ada dua cara. Bisa diamalkan tanpa puasa. Jika Anda mengamalkan tanpa puasa, silakan dibaca 3 kali setelah selesai sholat fardu 5 waktu selama 40 hari. Nah, setelah selesai 40 hari, silakan dibaca 1 kali setiap harinya. Nah, kemudian cara yang kedua bisa dengan puasa. Dan di sini juga ada pilihan puasa 1 hari, puasa 3 hari, dan puasa 7 hari. Nah, pada saat kita puasa,
niatkan hanya ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu niat puasa sunnah mutlak atau puasa hajat. Setelah itu, amalkan hizib ini setelah selesai sholat fardu sebanyak 31 kali setelah selesai sholat fardu 5 waktu. Kemudian, pada saat kita ingin menggunakan hizib ini untuk keperluan kita, apakah itu untuk menundukkan makhluk lain, atau menarik rezeki, atau sedang bernegosiasi dengan seseorang, maka silakan dibaca cukup 3 kali. Nah, pada saat mengamalkan zikir ini, usahakan sholat malam, yaitu sholat tahajud. Nah, setelah selesai sholat tahajud, silahkan dibaca 40 kali. Nah, itu cara mengamalkan hizib Sulaiman. Nah, kemudian bentuk tulisan dari hizib Sulaiman. Silahkan diikuti. Nanti untuk tulisannya akan saya taruh di kolom deskripsi supaya bisa dibaca oleh siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in dakhala fi surati Sulaiman minal masyriqi ilal maghribi lidatihi wa sifatihi wa quwwatihi wa jibrila wa mikaila wa israfila wa izraila wa malaka Sulaimana minal masyriqi ilal maghribi jinan wa insan wa rihan wa ghaman wa sallama tasliman katsira jalla jalaluh ya iblisa wasyayatina fi dhulumati wan nur rabbana taqabbal Sulaimana ibni Dawud alaihimassalam birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, silahkan amalkan hizib ini hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala dan janganlah mengharap sesuatu selain Allah. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.